Kelurahan Sukapura seolah menjadi panggung bagi harapan-harapan kecil tumbuh. Kelurahan Sukapura mewakili kota Cirebon datang dengan napas gotong royong. Dari ganggang sempit dan sudut-sudut kota, lahirlah ide-ide besar yang menjawab tantangan zaman. Dari isu stunting hingga pengelolaan sampah, segala rupa inovasi disuguhkan dengan kebanggaan. Inovasi Lapor Mas Lurah. Sapa Warga Harian atau SAWAR. Ingsun Titip Anak Yatim. Ingsun Titip Tajuk. CBSA, Cara Bunda Sayang Al-Quran. Ngasih gaji mertua. Jangan sisihkan gangguan jiwa, mereka butuh bantuan kita. Jaga kali, jaga kebersihan kali dan sungai. Bank Sampah Warga Sukapura, Baswara. Sabubu Sakadu, sayang balita dan ibu, sayang kader dan posyandu. Getop Linting, gerakan paket sembako sehat rawan stunting. Gepel Mang Asro, gerakan penempelan stiker menghindari asap rokok. Gepuk Jawara, gerakan pemberantasan sarang nyamuk kerjasama warga Sukapura. Nelly Antis, nenek lincah anti stres. Teras Pangan B2SA, beragam bergizi sehat dan aman. UMKM Sehati. Inovasi-inovasi tersebut merupakan sarana evaluasi terhadap kualitas tata kelola pemerintahan kelurahan, mutu pelayanan publik dalam penanganan 6 urusan wajib pelayanan dasar, serta terobosan pembangunan yang telah dilakukan. Baik, kami persilakan untuk Bapak Dija Setia Aji Pambudi SSTPMM, 20 menit dari sekarang untuk pemaparannya. Dipersilakan Pak. Kelurahan Sukapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang kami hormati, di sini hadir di tengah-tengah kita Ibu Wakil Wali Kota. Terima kasih Ibu sudah mensupport kami. Dan juga ada Ibu Wali Kota. Terima kasih Ibu sudah berkenan hadir, yang dimana Bapak Wali Kota hari ini mendapat penghargaan di Surabaya. Tepuk tangan dulu untuk kita Cirebon. Bapak Ibu sekalian, izinkan kami memperkenalkan Kelurahan Sukapura untuk mendekatkan diri kepada Bapak Ibu sekalian melalui Sukapura berperan memperkuat layanan, menuntaskan permasalahan. Luas wilayah kita yaitu 158,038 hektar dengan jumlah penduduk 17.512 jiwa. Dengan 5.835 keluarga dan juga jumlah usia produktif 9.888, anak-anak 5.198 dan jumlah lansia yang 1.706 jiwa. Dengan jumlah RT 10 RW 58 RT, potensi ekonomi pusat perkantoran, pendidikan dan perdagangan di skala kecamatan. Selanjutnya, ada beberapa isu permasalahan di sini yang memang saya angkat sebagai masalah utama yang ada di Kelurahan Sukapura. Yang pertama adalah tingginya jumlah penderita ODGJ ataupun depresi
yang dimana pada bulan Oktober di tahun 2025 tercatat ada banyak 40 orang penderita ODGJ yang dimana kasus rata-rata per kelurahannya itu 39 orang. Yang kedua, prevalensi stunting yang sangat menonjol, yang dimana pada tahun 2023 ada 12,83%, di tahun 2024 11,66%, dan di tahun 2025 13,04%. Dengan tingginya angka tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti asupan gizi, kualitas keluarga, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada isu pengangguran dan kemandirian ekonomi. Di sini kita tertantang untuk bagaimana menaikkan level UMKM kita atau yang sering kita sebut UMKM naik kelas. Di sini dengan program UMKM Sejati menjawab tingginya jumlah warga yang menganggur di Kota Cirebon dengan ditunjukkan upgrading level naik kelas yaitu sebesar 0,28% pada tahun 2024. Isu ODGJ, ini kemarin mungkin bisa Bapak Ibu saksikan juga ketika di Sabuga, Bapak Gubernur menekankan bahwasanya ketika pemerintah tidak aware dengan ODGJ, itu artinya pemerintahnya yang ODGJ. Di sini kita selangkah lebih maju Bapak Ibu dengan melakukan penanganan ODGJ melalui ngasih gaji mertua. Jangan sisihkan gangguan jiwa, mereka butuh bantuan kita. Berikut upaya penanganan dari kami melalui lintas sektoral dari bidang kesehatan, Babinsa, Babin Kamtibmas, dan juga LKK yang ada di Kelurahan Sukapura, kita bersama-sama melaksanakan kegiatan. Bisa Bapak Ibu lihat ada pemotongan rambut dari yang bersangkutan, yang penderita gangguan jiwa. Di sini kita mencoba menjadikan mereka sama layak dengan kita. Karena setidaknya di mata Tuhan kita itu semua sama. Selanjutnya penanganan anak depresi yang dimana pada kesempatan di tahun 2024 sempat mungkin Bapak Ibu dengar viral kasus depresi anak yang HP-nya dijual Bapak Ibu. Karena keterbatasan ekonomi keluarga. Namun di situ HP dijual karena apa? Karena keterbatasan ekonomi dan anak itu ternyata menabung dengan jeripayahnya, HP-nya dijual oleh ibunya. Melalui akun kanal waktu itu Bu Novi, kalau nggak salah, YouTuber, alhamdulillah ada perhatian khusus dari Bapak Presiden, melalui utusan Presiden, beliau menekankan dan memberikan beasiswa kepada yang bersangkutan sampai dengan SMA. Isu selanjutnya ada prevensi stunting, yang dimana kita mempunyai program Sababu Sakadu, sayang balita dan ibu, sayang kader dan posyandu. Di mana gerakan ini kita memberikan beberapa PMT tambahan dan juga paket sembako. Yang ketiga, terkait penanganan stunting tersebut, alhamdulillah kita bisa lihat ketika Bapak Wakil Presiden kita berkunjung di Kota Cirebon, yang alhamdulillah waktu itu berkesempatan, ya, saya secara pribadi menyampaikan bagaimana penanganan stunting yang ada di Kelurahan Sukapura melalui MOU dengan pihak swasta, ya, melalui program Sababu Sakadu. Alhamdulillah direspon sangat baik, bahkan kita mendapatkan asupan dana untuk PMT tambahan berikutnya oleh Bapak Wakil Presiden. Isu pengangguran di sini, ya, yang memang di semua daerah mungkin agaknya sama, apalagi setelah COVID-19 melanda Indonesia khususnya, kami di tahun 2023 berupaya untuk membangkitkan lagi bagaimana perekonomian di kita ini untuk bertumbuh lebih pesat lagi. Dengan melalui program-program UMKM Sehati, ada juga Basar, ada juga teras pangan bergizi yang memang ini dapat membantu perekonomian yang ada di Kelurahan Sukapura. Berikut kegiatan Bazar yang sering kita lakukan bersama izin Ibu Wali Kota, ya, mengutip jurnal dari Mahadianto dan kawan-kawan di tahun 2025,
60% penduduk di Kelurahan Sukapura memiliki usaha di bidang UMKM. Yang dimana sebagian besar bergerak di bidang makanan dan minuman. Itu artinya kita alhamdulillah sukses membangkitkan UMKM kembali, membangkitkan perekonomian kembali di Sukapura maupun di Kota Cirebon. Dari beberapa inovasi, ada 15 inovasi yang saya tuangkan melalui keputusan Lurah Sukapura tahun 2025. Berikut saya akan jelaskan satu persatu inovasi yang pertama adalah Lapor Mas Lurah. Lapor Mas Lurah atau lebih dikenal di bahasa Cirebon, ngadu ning Mas Lurah. Ya, yang Bapak Ibu Sunda tahu nggak? Bapak-bapak Ibu-ibu Sunda tahu ngadu? Tahu ya? Nah, di sini kita melakukan pendekatan preventif melalui Lapor Mas Lurah, yang dimana kami sendiri menangani dari berbagai macam masalah. Sempat Bapak Ibu bercerita, Dewan Juri izin, kami di jam 12 malam ditelepon Pak. Ada yang minta bantuan istrinya lahiran Pak. Bapaknya nggak ada. Nah, yang enak siapa, yang tanggung jawab siapa ya Pak ya? Balik lagi ya Pak ya, ke lurahnya dan rekan-rekan LKK yang lainnya. Nah, ini bukti nyata dari program Mas Lurah yang terhubung dari PSC juga 112, Public Service Center yang ada di Kota Cirebon, Bapak. Yang kedua, Sapa Warga Harian atau sering disebut Sawah, kita mencoba mendekatkan diri beserta Babin Kaptipmas, Babinsa, dan juga rekan-rekan LKK lainnya, belanja masalah Pak. Belanja masalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat ataupun keluh kesah dari masyarakat itu sendiri. Yang dimana alhamdulillah segala sesuatu yang ada permasalahan kita selesaikan di tempat itu sendiri Bapak. Mengutip Petuah Sunan Gunung Jati Bapak, ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Ada yang tahu kan? Tahu ya? Tahu tidak? Kita di sini melakukan sebuah inovasi yaitu Kaleng Berkah yang dimana kita mencoba melakukan bantuan-bantuan terhadap anak-anak yatim, duafa maupun fakir miskin. Begitu juga kita lihat ini adalah ingsun titip tajuk yang turunan juga dari Sunan Gunung Jati, bagaimana kita bisa perspektif ke kerohanian itu sendiri. Berikutnya ada cara Bunda Sayang Anak, yang dimana kita berkolaborasi dengan Bunda PAUD Kelurahan Sukapura dan juga Bunda PAUD Kota Cirebon, yang dimana Ibu Wali Kota itu sendiri, ya kita melaksanakan bagi-bagi Al-Quran untuk membantu infrastruktur, ya karena memang ternyata masih banyak yang membutuhkan alat-alat mengaji dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu program unggulan dari kami, Bapak izin ngasih gaji ke mertua. Ini memang masalahnya nggak mudah Bapak. Kami di sini mencoba memanusiakan manusia Bapak dengan program tersebut, yang dimana kita bersama rekan-rekan kita yang lainnya juga ingin membantu Pak, membantu kemanusiaan, mengubah mereka sebagaimana kita sama di mata Tuhan Pak. Izin saya juga di sini Bapak. Kalau boleh Mas Indra, ini merupakan anak yang depresi Pak, yang sudah sembuh. Mas Indra, tunjuk tangan Mas Indra. Izin Pak, alhamdulillah sudah sembuh dari depresi dan sekarang kita perbantukan menjadi karyawan kelurahan Bapak. Melalui program Sababu Sakadu, di sini kita melakukan MOU dengan beberapa pengusaha yang dimana nilainya cukup besar Bapak. Dari total seluruh donasi PMT bulanan kita yang disalurkan secara mandiri dan pentahelik beserta rekan-rekan sebesar Rp12.785.000 per bulannya. Kalau setahunnya ada Rp153.420.000 Bapak. Ini bukti kemandirian kita untuk membentuk LKK yang mandiri, dan di sini kita juga mengasih piagam penghargaan Bapak, Ibu izin terhadap
leading sektor kami yang memang concern dalam penanganan stunting di kelurahan kami. Berikut juga ada Getok Linting, gerakan paket sembako sehat lawan stunting, yang dimana permasalahan ini sering sekali terjadi di kewilayahan. Ya, ada 60 paket sembako setiap semesternya Bapak, yang dimana kita melalui APBD berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan gizi dari yang bersangkutan. Tak kalah penting, nah ini yang selalu dibenci bapak-bapak ini Pak, izin, ataupun ibu-ibunya nih ya. Jadi kita melaksanakan gerakan penempelan menghindari asap rokok, yang dimana kita melakukan sosialisasi ke rumah-rumah ya, karena memang kurangnya edukasi Bapak Ibu izin dari masyarakat, sehingga muncullah ide-ide ini. Berikutnya ada Gepuk Jawara, gerakan nyamuk kerjasama warga Sukapura, yang dimana ini Pentahelik bersama rekan-rekan dari kewilayahan, RT, RW, dan juga tenaga kesehatan. Kita membagikan ya ikan-ikan untuk membersihkan jentik-jentik nyamuk yang memang di sini sangat berbahaya bahkan mematikan. Nah, ini kesukaan saya Bapak, nenek lincah anti stres. Nelly Antis ya. Nelly Antis ini suatu program yang sangat-sangat berguna bagi mereka yang biasanya nenek-neneknya hanya duduk di depan rumah. Dengan melalui program ini seminggu 2 kali Bapak, di hari Jumat dan hari Minggu kita melaksanakan senam bersama dan juga bazar. Berikut juga ada kegiatan di kotanya yang setiap bulannya rutin dilakukan di Stadion Bima untuk senam lansia gratis Bapak. Berikut teras pangan B2SA atau lebih dikenal dengan teras pangan Prikancu, yang dimana seluruh hasil teras pangan kita di sini kita sumbangkan kepada yang membutuhkan ataupun untuk berbentuk PMT Bapak. Karena dimana yang kita ketahui kalau di kota itu kan sempit lahan Pak, izin. Maka dari itu insya Allah kita buat solusi melalui ketahanan pangan tersebut. Nah, melalui Jaga Kali, kami bersama komunitas peduli sungai dan juga rekan-rekan dari BPBD, BBWS, dan juga PT Arida bekerja sama untuk menuntaskan permasalahan sampah yang ada di Kelurahan Sukapura. Yang dimana kita memasang water barrier Bapak, izin, untuk membersihkan sungai, dan ini rutin Bapak, Ibu, izin. Ini 1 minggu kita bersihkan 1 kali, bahkan bisa 2 kali ketika ada kiriman sampah yang memang kota Cirebon ini bukan hanya dikirimin uang Pak, sampah juga kami dikirimin Pak, Bu. Karena memang sangat favorit di wilayah 3 ini kota Cirebon. Berikut adalah masalah bank sampah. Bank sampah warga Sukapura atau Baswara, yang dimana kami di sini bekerja sama dengan Koperasi Merah Putih Bapak, ya, untuk penukaran tabungannya, yang seperti Bapak Ibu tadi lihat, mendapatkan sayur mayur, bahan pokok yang lainnya. Bersama Koperasi Merah Putih kita bersinergi. Kedepannya kami harap di tahun 2026 saya bekerja sama dengan Polresta Cirebon untuk green service Pak, untuk pembuatan SKCK dan SIM gratis melalui bank sampah. Mudah-mudahan di tahun depan dapat terlaksana. UMKM Sehati, nah ini UMKM Sehati, izin mungkin nanti silakan perkenalkan UMKM yang memang naik kelas Bapak. Ini menjadi unggulan bagi kami karena di wilayah kami pun banyak perkantoran dan juga banyak hotel-hotel yang dimana mereka sekarang memesan produk-produknya ke kami Pak. Upaya penanganan lintas kewenangan, yang pertama melalui penanganan ODGJ bersama Puskesmas, bersama Dinas Kesehatan, Polsek, kita menggelar program ngasih gaji mertua. Kemudian ada penanganan kemiskinan di mana kita bekerja sama dengan Dinas Sosial, DKU KMPP, Puskesos, Bapeda, dan yang menjadikan donatur dari kegiatan tersebut ada juga dari para pelaku usaha dan juga CSR yang memang konsen dalam pelaksanaan ini melalui Ingsun Titip Tajuk dan Fakir Miskin. Selanjutnya, upaya penanganan respon cepat. Nah, ini Pak,
ini yang memang harus kita lakukan di kewilayahan, Pak. Respon cepat. Apapun masalahnya yang ditelepon siapa? Pak Lurah. Apapun masalahnya yang ditelepon siapa? Pak Lurah. Dari orang lahiran, dari orang ditagih Bang Emok, nah, semuanya ngadunya ke Pak Lurah, Pak. Ya, izin kami berintegrasi dengan lapor Mas Lurah dengan 112 PSC layanan darurat dari Kota Cirebon, dengan juga penguatan komunikasi di layanan RT RW yang dimana kita mempunyai grup WA Ibu untuk mempermudah. Nah, di sini untuk penanganan ODGJ, mobil ambulan gratis, dan juga respon kasus DBD yang memang sering terjadi dan mendadak, Bapak Ibu. Ada juga bantuan sosial yang dimana ketika kita sedang berjalan ataupun mungkin datang ke suatu tempat, kita dadakan, Pak, ngasih bantuan. Nah, itu merupakan respon cepat dari kami. Melalui Gedung Serbaguna Prikancu, kita ingin menciptakan ruang-ruang terbuka bagi masyarakat ataupun anak-anak yang memang keterbatasan dalam hal lahan untuk bermain. Kita di situ ada program taekwondo, karate, bekerja sama dengan beberapa instansi maupun sekolah, dari yang disabilitas, dari yang anak-anak TK, semuanya berkegiatan di Gedung Serbaguna Prikancu. Kemudian isu besar yang lainnya adalah timbangan posyandu yang dari Kemenkes, di mana para ibu-ibu pasti ngadu, Pak baterainya habis, Pak uangnya mana. Nah, dengan respon cepat kami di sini bekerja sama dengan Posyantek mengubah timbangan posyandu yang baterai menjadi charger, Pak. Izin. Kami punya juga, Pak, bukti nyatanya. Mangga silahkan, Mbak. Dilanjut, Pak, dilanjut. Ya, siap. Mungkin itu sekian ya pemaparan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami mohon maaf. Kami tunggu untuk selanjutnya verifikasi di lapangan di Kota Cirebon. Bapak Ibu, terima kasih banyak. Kelurahan Sukapura, Kota Cirebon. Kota Cirebon juara. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.